Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 8 Mei 2024. Tuhan terus mengasihi, memberkati saudara-saudara. Kita akan membaca bahagian dari pembacaan Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang boleh kami hidupi. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami dan kami boleh terus membagikannya kepada orang-orang yang kami kasihi, yang dikasihi oleh Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema pembacaan kita adalah dimanapun dan kapanpun. Dio mintu inan, sialan mintu atuh. Saudara-saudara, begitu pentingnya Taurat Tuhan menjadi jaminan kehidupan langgeng di negeri yang dijanjikan Tuhan. Maka berbagai cara yang dipandang efektif untuk menanamkannya atau membuatnya dimengerti dan dihayati diatur oleh Musa. Menaruhnya sebagai simbol pada bagian tubuh, menjadikan firman selalu menjadi bagian dari ingatan, kesadaran, dan kesiapsiagaan hidup. Bahkan menaruhnya pada pintu rumah dan gerbang menghadirkan tampilan publik yang membuat firman itu menjadi bagian dari keseharian di ruang publik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, firman itu juga harus menjadi inti pendidikan di semua tempat dan waktu. Pewarisannya menjadi hal yang paling pokok. Generasi pelanjut dari perjanjian Allah dan umatnya hanya akan terpelihara jika firman Tuhan terwariskan melalui pendidikan kepercayaan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan berkelanjutan. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, tentu beberapa tahun terakhir ini, bahkan mungkin sampai saat ini, muncul kegelisahan terkait dengan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Keluhan tentang kesulitan mendampingi anak dalam menggunakan gawai atau HP ataupun barang elektronik lainnya tampaknya semakin sering terdengar dan meluas. Di negara-negara maju pun masalah yang sama sedang menjadi pergumulan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa anak-anak dan remaja atau mungkin juga orang dewasa terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai dibanding firman Tuhan. Kita sedang berada dalam situasi yang amat menantang. Nah, bagaimanakah pendidikan kepercayaan harus dilakukan di tengah situasi yang di sana anak-anak juga orang tua semakin banyak menghabiskan waktu di depan monitor gawai?
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tentu pertanyaan kita adalah kapan dan di mana firman didengar atau disampaikan. Menjadi sukacita bahwa hari ini dengan sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh kebahagiaan dalam kasih Allah, sudah banyak khotbah-khotbah, sudah banyak ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan melalui media-media gawai itu. Mari kita pun terus bersukacita dan terus memberikan pengajaran tentang firman Tuhan yang kita boleh terima, kita hidupi, dan kita bagikan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, juga melalui media sosial kita. Terpujilah Kristus dimanapun dan kapanpun firman-Nya kita beritakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini menopang kami, memberi kami sukacita, memberi kami motivasi untuk terus memberitakan firman-Mu. Pun bagi orang-orang di sekitar kami dan juga melalui gawai yang boleh kami miliki. Biarlah di sana nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati mereka dalam masa tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, usaha-usaha mereka di dalam Kristus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.